Bukhari Muslim itu di Riyadhus Shalihin ada hadis ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi." Sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia, gak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuknya? Rasulullah jawabannya apa? Naam, iya. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Sedekah untuk orang mati. Nah, kalau sampai begitu dalil-dalil sedekah untuk orang mati disampaikan, Wahabi gak bisa jawab. Akhirnya apa? Ngeles. Kata mereka, gak apa-apa sedekah untuk orang mati, tapi jangan pakai kenduri, jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid. Kalau setiap ada orang mati bangun masjid, berapa masjid di kampung? Terus siapa yang mau ke masjid? Kalau masjid di mana-mana, gak punya rumah nanti, karena jadi masjid semua. Ya mereka ini ngawur. Para ulama kita memang merekomendasikan kenduri sedekah makan dan minum, karena kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih ya, misalnya dalam Minhajul Qadim, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, atau apalah, pasti ada keterangan afdhalus sadaqah al-ma, sedekah paling utama itu air, tsumma ta'am, kemudian makanan. Nah, kenduri ini sedekah paling afdhal saudara, paling utama. Sedekah minum lalu sedekah makan. Makanya karena itu paling utama, paling cocok untuk orang mati. Kalau air misalnya, ada sahabat ya, sahabat Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia. Tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa untuk ibuku yang paling engkau senangi, yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, alma, air. Jadi air ini paling afdal ini. Apalagi kopi, tambah gak kantuk, tambah enak. Dan ini mengapa untuk orang mati sedekah air ini memang paling dahsyat mengampuni dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kana yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ini kejadian sebelum Islam, Bani Israil. Ada anjing karena haus hampir mati, mau minum ke sumur gak bisa, akhirnya keliling-keliling. Tahu ada air. Idra'atha baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Pelacur ini pulang kerja. Dulu pelacur kerjanya malam. Kalau sekarang parah saudara, bukan malam tok kerjanya, siang malam sekarang. Nah, pulang kerja kan padang pasir kan, dekat sumur, kok kelihatan anjing kelilingi sumur, hampir mati karena haus. Akhirnya hatinya kasihan. Karena kasihan, fanaza'at nopah, pelacur ini melepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia turun ke bawah ambil air. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai ke sana. Sumur pakai tangga. Kalau sekarang sudah gak pakai timba, gak pakai tali lagi, cukup pipa dimasukkan. Canggih sekarang saudara. Makanya generasi milenial gak kenal sumur.
Ambil air, setelah ambil air fasaqat bihi. Dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Setelah anjing itu seger, pergi dia pulang. Nggak lama kemudian pelacur ini mati. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebab ngasih minum anjing. Itu anjing yang dikasih minum. Gimana kalau yang dikasih minum itu manusia? Walaqad karramna bani Adam, makhluk yang memang diutamakan, dimuliakan oleh Allah. Apalagi manusianya umat Islam, apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sedekah minum. Makanya kita ini tamu dikasih minum. Kemudian makan, ya makan gitu juga, ada dasarnya juga. Artinya ini kuat. Nah kemudian kenapa kok ada 7 hari? Kalau 7 hari itu dasarnya asal dari Imam Tawus. Dan ini kata para ulama macam hadis marfu. Riwayat Imam Ahmad. Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal diuji oleh malaikat Munkar Nakir, ya, masuk dalam penyidikan malaikat Munkar Nakir selama 7 hari 7 malam. Karena ujian malaikat Munkar Nakir 7 hari 7 malam, maka bagaimana? Maka yastahibbun ayyut'am anhum tilkal ayyam. Para sahabat dulu dan ulama salaf menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Pokoknya sedekah. Jadi sedekah makan 7 hari itu sejak sahabat sudah ada. Dan sebagian sahabat sudah berpesan. Sebagian sahabat seperti Sayyidina Imran bin Husain sebelum wafat berpesan agar sembelih unta. Karena di sana unta itu. Sudah biasa saudara dulu. Sayyidina Umar ketika kan wafat berpesan, nanti yang datang takziah kasih makan. Dan ini masalah khilafiyah sebenarnya. Yang cuma yang diikuti oleh masyarakat kita dari ulama-ulama dulu keluar dari madzhabul arba'ah. Ikut ulama-ulama salaf. Madzhabul arba'ah ikut hadis juga. Sama-sama ada dasarnya. Kemudian setelah hari ke-7 nanti hari ke-40 ya. Lalu hari ke-100, lalu 1000, lalu haul. Yang ada asarnya itu haul. Kalau yang 40, 100, 1000 itu gak ada. Tetapi gak apa-apa. Fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nahyatul Zaid itu gak masalah. Karena yang penting bersedekah. Lalu ketentuan hari biar gak ditinggalkan. Karena kalau gak dikasih ketentuan hari ditinggalkan biasanya. Makanya orang ngasih hutang itu ditanya, kamu bayarnya kapan? Sekian misalnya, 1 bulan. Karena kalau gak dikasih ketentuan, coba saudara ya, ada orang mau pinjam kasihannya. Kapan bayarnya? Gak ditanya-tanya, enteng dia. Kok gak ditanya? Makanya dikasih ketentuan hari. Masalah hari itu gak ada masalah fatwa para ulama. Saya kira ini ya jawaban masalah kenduri. Wallahu a'lam.